Gempa besar 7,6 skala Richter yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun 2009 lalu telah menelan banyak korban, yaitu lebih dari 1.000 korban nyawa dan lebih dari 2.000 korban terluka. Sumatera Barat juga merupakan daerah yang rawan akan gempa, dan peristiwa itu telah menjadi PR besar bagi masyarakat Sumbar agar lebih sadar akan bencana dan upaya penyelamatannya. Untuk alasan itulah didirikannya sebuah organisasi yang bergerak di bidang kebencanaan, yaitu LIKESAR atau Like Search and Rescue. Dalam video ini, saya Suci Indah Putri, awardee LPDP Magister Dalam Negeri PK 174 Pelita Aksara, berkesempatan melakukan wawancara dengan Ketua Organisasi LIKESAR, yaitu Riko Chandra Negoro. Beliau adalah salah satu aktivis yang bergerak di bidang kebencanaan dan merupakan ketua dari LIKESAR, dan juga merupakan awardee dari LPDP untuk Magister Luar Negeri pada tahun 2019. Baiklah, mari kita simak hasil wawancaranya. LIKESAR ini dibentuk dahulunya pada tahun 2017. Sebenarnya sudah ada wacana untuk membentuk ini, dan dimulai ketika tahun 2015-an. Nah, dan ini bermula ketika gempa bumi di Sumatera Barat yang skalanya cukup besar sehingga menelan korban lebih dari 1.000 orang. Nah, waktu itu sangat terharu, sangat sedih, sangat terasa bagi korban-korban apapun yang melihat ikut membantu waktu itu. Sehingga karena waktu itu walaupun di Sumatera Barat ada lembaga seperti SAR yang resmi ataupun BPBD tidak sanggup menolong banyak orang seketika yang jumlahnya sangat banyak, maka dibutuhkan waktu itu seharusnya ada masyarakat yang siap untuk menolong warga sekitarnya atau orang lain atau mungkin komunitas yang tidak resmi kalau misalnya pemerintah nggak sanggup membayarnya. Maka kami bersama-sama membuat komunitas bagaimana agar dapat menolong orang ketika ada bencana, terutama bencana gempa bumi. Tapi kami juga siap untuk bencana lainnya seperti tsunami dan banjir. Nah, dengan apa yang kami inginkan ketika dibentuk programnya terutama adalah memberikan pelatihan. Nah, pelatihan ini ada dua. Pertama, melatih anggota LIKESAR sendiri yang benar-benar siap ketika ada bencana yang diterjunkan ke tempat yang lokasinya gempa misalnya, dan walaupun maksimal lantai 2, dan tim ini benar-benar harus profesional yang punya latihan rutin setiap minggunya. Baik itu latihan dalam ketika menolong orang yang korban dari bencana, kebakaran, patah, sampai tidak sadarkan diri, termasuk kemampuan dalam memasuki sebuah gedung yang dalam usaha menyelamatkan korban tersebut. Nah, selain itu kami juga melatih warga-warga di sekitar, baik itu warga lokal ataupun mungkin sebuah instansi atau mungkin perusahaan. Karena ketika ada bencana mereka sudah siap menolong kawan-kawan rekan di gedung mereka tersendiri yang mungkin tidak langsung terakses, yang dikunjungi oleh badan kebencanaan. Kita telah melatih supermarket yang ada di beberapa supermarket yang ada di Kota Padang dan ada juga di Bukit Tinggi. Manfaatnya sangat banyak sebenarnya. Selain mempunyai kemampuan, wawasan bagaimana mengamankan orang, bagaimana ketika memberi napas buatan, bagaimana orang ini sadar atau bisa hidup, bagaimana dalam medisnya, kita juga punya skill dalam teknik anak teknik tambang, kita juga akan menguasai itu. Dalam hal-hal keperawatan, kita juga akan mempelajari itu. Bayangkan manfaatnya. Bahkan dalam segi keolahragaan, ketika membuat kita fit, sehat, kita juga di tiga fakultas kita akan mendapat ilmunya dari olahraga, teknik, dan juga kesehatan. Manfaat lainnya dan juga motivasi saya ketika awal bergabung juga ketika kita langsung berkomunikasi dengan orang luar negeri yang pemateri utamanya yang berpengalaman. Jadi skill yang susah kita mendapatkan dari materi dalam bahasa Inggris yang mungkin yang jarang-jarang, tapi kita bisa mendapatkan dalam setiap bulannya langsung dari orang luar negerinya. Dari pengalaman kawan-kawan yang bergabung di LIKESAR ataupun kawan-kawan yang mendapat atau masyarakat lokal atau lembaga atau perusahaan yang mendapatkan pelatihan ini, mereka sangat puas sekali karena kemampuan ini biasanya hanya didapatkan oleh orang-orang profesional. Seperti mengasih napas buatan, tekanan jantung, atau bisa dibilang dengan CPR. Dan itu hanya dilihat di TV mungkin, hanya dilihat di sosial media mungkin, dan mereka sekarang bisa melakukannya. Dan mereka sangat puas, ternyata setiap orang bisa loh untuk menyelamatkan orang lain.
dan pasti mereka akan lebih bahagia karena ketika ada bencana, setidak-tidaknya selain menolong diri mereka yang mereka korban waktu itu, mereka juga dapat menolong keluarga mereka. Nah, itu yang utama. Termasuk kami di anggota Lexar, kami lebih ketika bencana kita harus menyelamatkan diri kita pertama dulu, kemudian keluarga kita. Kota Barat daerah yang rawan bencana. Tidak hanya gempa, tapi juga banjir dan longsor, termasuk tsunami. Walaupun belum pernah terjadi, tapi ancaman tsunami sangat besar karena ada lempengan yang sangat besar sekali. Maka ilmuwan dari luar negeri seperti Jepang dan Amerika memprediksikan akan ada 9 skala Richter dengan ketinggian 30 meter tsunami. Tetapi justru peningkatan ekonomi, pembangunan Kota Padang terus berlanjut karena memang potensinya sangat bagus. Dan nilai baiknya selain dua hal tadi, ekonomi dan pembangunan, warga Kota Padang lebih religius karena mereka merasa lebih dekat dengan Tuhannya, karena antara hidup dan mati itu lebih terasa, dan mereka lebih religius dan akhirnya efeknya kepada kehidupan masyarakat yang lebih bahagia, lebih tentram, udah jauh dari kriminalitas. Kawan-kawan pemuda, kita sering dengar ketika presiden pertama kita, Bung Karno bilang, beri saya pemuda, 10 pemuda, maka saya akan guncangkan dunia. Dan itu bukan hanya kata-kata motivasi, tapi benar-benar ada kenyataannya. Negara kita ini dirubah oleh pemuda, pemerintahnya digantikan oleh para pemuda waktu itu. Jauh sebelumnya ketika 1945, negara ini merdeka oleh para pemuda waktu itu. Bahkan diproklamasikan yang ngotot adalah tokoh-tokoh pemuda, ketika para tokoh-tokoh tua masih kurang semangatnya. Pada zaman kenabian, justru para pemuda lah, sahabat-sahabat yang muda waktu itu yang semangat untuk memperjuangkan Islam ini, yang semangat untuk bertempur, memberi kemerdekaan, memberi perubahan. Maka itu benar. Dan pasti itu ada alasannya. Para pemuda dilebihkan daripada energinya, daripada semangatnya dan ketulusannya. Saya menganalogikan pemuda ini seperti air. Air yang diam, tenang, justru berbahaya. Ada penyakit di sananya, banyak bakterinya, tempat jentik nyamuk untuk hidup. Akhirnya menimbulkan penyakit wabah dan mungkin berbau busuk karena ada bangkai di dalamnya. Begitu kawan-kawan kalau hanya tidak ada pergerakan. Tapi air yang mengalir, ketika dia awalnya mungkin kotor dulunya, tapi ketika dia melewati batu-batuan, kerikil, tanah, dia akan memurnikan dirinya. Kawan-kawan akan lebih murni, tulus ketika bergerak. Dan juga dia akan memberi kehidupan manusia untuk hidup, bahkan juga hewan dan tanaman. Lebih besar lagi, air ini juga bermanfaat untuk membangun sebuah energi misalnya. Tidak hanya memberi kehidupan, tapi juga menolong orang yang hidup ini untuk lebih hidup lagi, untuk lebih aktif lagi. Nah, ini itu pilihan kawan-kawan. Mau jadi air yang tenang, yang tidak ada manfaatnya, bahkan justru memberi dampak negatif pada lingkungan, atau air yang bersih, yang mengalir, yang memberi kehidupan dan memberi energi pada dunia ini.